Profil Ismail Thomas tersangka korupsi kasus tambang, anggota DPR fraksi PDIP berharta 9,8 miliar rupiah. Namanya kian mencuat di sorotan ketika bayangan kemewahan bertabrakan dengan tuduhan gelap. Ismail Thomas, seorang anggota Komisi DPR yang merupakan bagian dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, kini melayang dalam badai korupsi izin tambang yang membuyarkan citranya. Tanggal lahirnya, 31 Januari 1955, membingkai kisah panjangnya. Dulu, angin perubahan menerbangkannya menjadi Bupati Kutai Barat untuk 2 periode, berkuasa dari 2006 hingga 2016. Sebelum itu, ia merasakan dinginnya posisi Wakil Bupati Kutai Barat dari 2001 hingga 2006. Jejak politiknya semakin jelas saat dia menduduki kursi anggota DPRD 2 Kutai Barat. Bahkan berperan sebagai ketua fraksi PDIP pada tahun 2000 hingga 2001. Sebagaimana takdir yang mengalir, sebelum mendedikasikan hidupnya dalam panggung politik, Ismail Thomas merajut perjalanan di dunia kerja. PT Kelian Equiwateweria Ilmuling, KEM, melihat potensi dalam dirinya dan mempercayakannya sebagai supervisor transport dari tahun 1990 hingga 2001. Riwayat pendidikannya semakin mewarnai jalan hidupnya. SD Katolik Weir Soe Pratman, 1961, 1967. SMP Katolik Weir Soe Pratman, 1967, 1970. SMA Katolik Weir Soe Pratman, 1970, 1973. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, 2000, 2003. S2 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mula Warman, 2007, 2009. Namun, bayang-bayang korupsi kini melilit Ismail. Jejaknya yang dulu terang dan gemilang, kini dibayangi oleh tuduhan memalsukan dokumen-dokumen izin tambang. Sebuah tuduhan serius yang terjalin dengan perusahaan-perusahaan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengungkap bahwa peran Ismail dalam cerita gelap ini adalah memalsukan dokumen-dokumen izin tambang. Bahwa perkara ini yang bersangkutan melakukan memalsukan dokumen-dokumen terkait dengan izin tambang yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan, ujar Ketut saat konferensi pers pada Selasa, 15 Agustus 2023. Gelombang kemarahan dan kepahitan mewarnai langkahnya keluar dari gedung pidana khusus Kejaksaan Agung. Diborgol dan memakai rompi tahanan berwarna pink terang, Ismail Thomas, yang dulunya terbiasa dengan sorotan positif, kini terjebak dalam pusaran hukum. Penetapan status tersangka membawanya ke dalam penjara. Rutan Kejaksaan Agung adalah rumahnya selama 20 hari ke depan, mulai dari Selasa, 15 Agustus 2023. Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP mengawalinya di belenggu hukum. Harta kekayaannya yang mencapai 9,8 miliar rupiah menjadi sorotan terpisah. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada 4 Juli 2023 mengungkap fakta mengejutkan. Tanah dan bangunan senilai Rp2.238.050.000 tersebar di Kutai Barat dan Samarinda, menjadi bagian dari harta bergerak dan tidak bergerak yang dimilikinya. Sejarah panjang mobil-mobil di garasinya menjadi catatan lain. Dari Suzuki Katana Short 2WD hingga Toyota Land Cruiser 100 Series 4 2ET. 8 unit mobil ini menambah warna pada harta Ismail Thomas. Mobilitas dan kekayaan terangkum dalam laporan, bersama dengan harta bergerak lainnya senilai Rp381 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp6.376.336.700. Kisah Ismail Thomas, yang dulu mentereng dalam politik dan pengabdian, kini menjadi cerita yang menggugah perasaan. Gelombang kejayaan dan keruhnya tuduhan korupsi melintas dalam sepak terjangnya. Dalam arus waktu yang tak bisa dia bendung, takdirnya kini terukir dalam warna-warna yang tak terduga.